Good morning New Life Kids. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian kembali di New Life Kids News. Hari ini Miss Vio akan membagikan informasi yang penting yang dibutuhkan oleh badan kita. Siapa yang ingat bulan lalu Miss Jennifer share tentang pentingnya makan buah-buahan. Hari ini Miss Vio akan share tentang pentingnya makan sayuran. Kayaknya dari kalian banyak yang gak suka makan sayur-sayuran. Padahal sayuran juga penting loh untuk tubuh kita. Kenapa kok sayuran penting? Yuk kita lihat penjelasannya. Sayur punya banyak sekali nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah vitamin dan mineral yang dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Sayur mengandung kalori yang sangat rendah. Kalian tahu nggak, orang yang ingin menurunkan berat badannya mengkonsumsi sayuran yang banyak. Karena dengan konsumsi kalori yang rendah, otomatis berat badan kita akan turun. Ada juga yang biasanya konsumsi nasi sedikit dengan sayurnya yang lebih banyak untuk mengurangi asupan kalori yang tinggi supaya berat badannya seimbang. Kalau kita terlalu banyak makanan kalori yang tinggi, otomatis kita akan semakin gemuk dan lama-lama itu nggak sehat. Jadi apa yang kita konsumsi harus seimbang. Sayur bisa mencegah penyakit masuk ke badan kita. Kandungan sayur dapat menghindarkan kita dari penyakit infeksi seperti demam, batuk, dan diare. Juga dapat mencegah terjadinya diabetes karena sayuran menjauhkan kita dari obesitas. Kita tidak akan kekurangan darah dan tidak mudah sakit mata. Yang terakhir, penyakit pada otak dan saraf tidak akan mendekat, serta kita terhindar dari stres. Dan sayuran juga mengandung serat. Mengkonsumsi makanan yang berserat penting untuk tubuh kita, terlebih untuk kesehatan jantung dan pencernaan. Serat juga berperan penting dalam mengendalikan berat badan kita. Nah, New Life Kids di rumah, yuk kita belajar untuk menyayangi tubuh kita dengan memakan makanan yang sehat dan mulai mengurangi makanan snack serta gorengan. Ingat, Tuhan Yesus memberikan kita tubuh yang sehat dan tugas kita adalah menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Tuhan Yesus yang menciptakan sayuran dan buah, bukan untuk dilihat saja loh, tapi untuk kita makan. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau manusia membutuhkan kandungan yang ada di dalam buah dan sayur, sehingga Tuhan Yesus menyediakan untuk kita makan. Sebelum kita melompat dan menari bagi Tuhan Yesus, kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru. Kami mau bersukacita di dalam Tuhan dengan menyanyi dan melompat buat Tuhan Yesus. Dan ajarin kami untuk mengenal Tuhan lebih lagi dari firman Tuhan hari ini. Karena kami mau menjadi anak-anak terang untuk teman dan keluarga kami. In Jesus' name we pray. Amen. Hai New Life Kids, are you ready to praise Jesus? Siapa nih yang sudah nggak sabar memuji Tuhan? Siap ya? Ku mau bersorak, melompat
As you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise eternally. Belum capek kan? Yuk kita lanjut lagu kedua. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kids, jangan duduk dulu ya. Masih ada nih lagunya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita sembah dan puji Dia lebih semangat lagi. Setuju? We trust, we trust, we trust in you, Jesus. You're all, you're all, you're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you, we're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us
1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam segala hal, maksudnya apa ya? Ya pasti sih aku mengucap syukur karena Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan. Hei Budi, kok ngomong-ngomong sendiri? Emangnya ada apa? Ada masalah? Atau lagi galau? Oh enggak kok, aku lagi baca Alkitab dan lagi mencerna maksudnya apa. Ayat apa yang kamu baca? Ini loh, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Isinya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya pasti dong kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dan segala sesuatu yang telah Yesus sediakan. Oh, itu maksudnya apapun yang kamu hadapi, sesulit apa yang kamu hadapi, Tuhan Yesus mau kita untuk selalu mengucap syukur. Bukan waktu senang aja kita mengucap syukurnya. Tapi Vio, gimana caranya bisa mengucap syukur kalau kita dalam keadaan gak enak? Kan susah. Apanya yang mau diucapin syukur? Beda dong kalau kita lagi mengalami hal yang baik. Misalnya aku pengen baju baru, terus tiba-tiba mama beliin aku. Ya aku otomatis mengucap syukur karena Tuhan Yesus tahu isi hatiku dan menggerakkan hati mama untuk belikan aku baju. Iya memang sih, kita lebih gampang mengucap syukur dalam keadaan seperti itu. Tapi ini yang dimaksud, saat kita ada masalah kita mengucap syukur. Karena kita tahu Tuhan Yesus pasti membantu kita. Kita mengucap syukur karena kita punya Tuhan Yesus yang akan selalu menolong kita. Terus kita juga mengucap syukur karena kita bisa mengenal Tuhan Yesus. Sehingga kita akan selalu punya pengharapan yang baru di dalam Dia setiap harinya. Tidak peduli masalah kita sebesar apa, sesusah apa, tapi kita punya Yesus yang mengontrol semuanya. Oh oke. Kayaknya aku mulai mengerti maksudnya apa. Iya, emang sih kalau nggak ada Tuhan Yesus, nggak tahu deh jadinya bagaimana. Mau berharap ke siapa, mau minta tolong ke siapa, mau berdoa ke siapa, mau bersandar ke siapa. Memang kita punya teman dan keluarga. Tapi kalau sudah jalan buntu, mereka pun nggak bisa apa-apa. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus, nggak ada yang namanya jalan buntu. Semuanya nggak ada yang nggak mungkin. Bener Bud, makanya setiap hari kita mengucap syukur kita punya Tuhan Yesus yang menguasai segalanya. Mengontrol segalanya, bahkan Dia tidak pernah mengucilkan kita. Malah kita sangat berharga banget. Dia nggak akan pernah cuekin kita. Iya, bener Vio. Makasih ya atas pencerahannya hari ini. Oke Bud, aku pergi dulu ya. Bye. Dah. Kenapa mah? Kok kayak orang stres gitu? Ya iya dong, gimana nggak stres? Penjualan minggu ini drop. Masa penjualan cuma sedikit banget? Tapi kan masih ada pemasukan mah. Paling enggak kan ada yang belanja di toko. Ya memang, tapi mama kan harus pikirin pengeluaran juga. Kalau sepi gini, ya susah dong. Udah mah, gak usah pusing dulu. Mengucap syukur dong. Masih ada yang belanja di toko mama. Apaan sih? Orang lagi pusing disuruh mengucap syukur. Kalau rame, mama baru mengucap syukur. Soalnya bisa bayar tagihan, bisa beli makanan enak. Mama kok gitu sih? Nih, tadi Budi baca 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuh, Ma, tertulis loh di Alkitab. Apapun yang terjadi, tetap mengucap syukur, Ma.
Mengucap syukur toko mama masih didatangi pembeli. Lagi pula, ini kan masih awal bulan, Ma. Kita nggak tahu besok-besoknya bagaimana. Yang penting, kita berharap kepada Tuhan Yesus untuk membantu kita mencukupi segala sesuatu. Percaya sama Tuhan Yesus dong, Ma. Jangan menyerah. Tuhan Yesus saja waktu mau disalib nggak menyerah, meskipun sudah babak belur. Karena dia tahu, pada akhirnya pengorbanannya untuk kita semua yang sangat dicintainya. Kita pun jangan menyerah dong. Ada Tuhan Yesus yang peduli sama hidup kita dan kebutuhan kita. Iya sih, bener juga. Makasih ya sudah ingetin Mama. Kalau gitu, besok bantu Mama teriak-teriak di depan toko ya, biar banyak pembeli yang datang. Oke, Ma. Hai New Life Kids, kembali lagi bersama Miss Vio. Tahu nggak kalian siapa yang menulis surat Tesalonika? Pauluslah yang menulis surat Tesalonika untuk jemaat di Tesalonika. Paulus ingin menyemangati jemaat-jemaat yang ada di sana. Dan tentu saja untuk menyemangati kita semua. Luar biasa kan? Awalnya tujuan Paulus hanya untuk jemaat di Tesalonika. Ternyata juga bisa memberkati semua orang di seluruh dunia yang mengikuti Tuhan Yesus dan membaca firman-Nya. Ayat yang dibahas tadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 sangatlah penting untuk kita pegang setiap harinya. Karena di dalam hidup ini gak semuanya mulus jalannya. Dan Paulus sangat tahu itu. Karena dia juga mengalami hal-hal yang tidak enak. Maka dari itu dia mau mengingatkan untuk tetap mengucap syukur dalam keadaan baik maupun tidak. Meskipun dalam keadaan yang tidak enak, kita tetap bisa mengucap syukur tentang banyak hal. Misalnya, pertama, mengucap syukur mempunyai Tuhan Yesus dalam hidup kita sehingga bisa selalu berharap kepadanya. Kedua, bisa bertahan dalam keadaan yang tidak enak. Ketiga, mengucap syukur karena Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan yang baru. Keempat, mengucap syukur karena kita tidak sendirian. Kelima, mengucap syukur karena ada Tuhan Yesus yang sayang dan peduli dengan kita. Dan yang keenam, kita mengucap syukur masih bisa menikmati enaknya ayam goreng. Betul nggak? Masih banyak lagi yang bisa kita syukuri. Jadi jangan selalu fokus pada masalah kita, melainkan fokuskan diri kita kepada penolong kita, kepada yang mencukupkan kita, kepada yang selalu menjaga kita dan memberikan kita harapan, kepada yang mencintai kita sepenuh hatinya, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita bersyukur, akan selalu ada sukacita dalam hidup kita. Bahkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus pun penuh dengan sukacita. Kita juga nggak akan gampang kecewa. Bottom line hari ini, you always have something to be grateful for. Yuk kita belajar untuk selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Yang terpenting kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan Yesus dan pengajarannya. Don't ever give up, kids. Jesus loves you. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur dan fokus kepada Tuhan Yesus ketika kami senang ataupun sedih. Terima kasih Tuhan untuk hidup kami dan cinta-Mu selalu kepada kami. In Jesus' name we've prayed. Amen. Hai kids, kalian sudah tidak sabar untuk craft minggu ini? Nah, untuk kelas Faith, kalian akan membuat seperti ini. Dan untuk kelas Joy, kalian akan membuat ini. Mau tahu gimana caranya? Yuk kita simak video berikut ini. Langkah pertama, kalian bisa siapkan alat untuk mewarnai, gunting, dan tidak lupa juga kalian print craftnya ya. Yuk kita warnai terlebih dahulu. Jika sudah kalian warnai semuanya, mari kita ambil gunting, lalu gunting seluruh bagiannya ya.
Jangan lupa untuk gunting juga pada titik-titik ini. Jika sudah kalian gunting, pasangkan ekornya pada bagian tubuhnya ini, seperti ini. Nah, jadi deh, langkah pertama kalian bisa siapkan alat untuk mewarnai, penggaris, lem, gunting, alat tulis, dan kalian print juga craft yang telah dikirimkan ke orang tua kalian masing-masing ya. Yuk kita warnai terlebih dahulu. Jika sudah kalian warnai semuanya, sekarang kalian bisa gunting ke 6 bagian ini. Nah, untuk titik-titik ini, jangan kalian gunting ya. Setelah kalian warnai dan kalian gunting semua bagiannya, nah untuk badan Turki ini, kalian bisa tuliskan I am thankful for. Dan untuk pada ekornya, kalian bisa tuliskan apa yang ingin kalian syukuri. Contohnya seperti makanan, rumah, teman, dan lain sebagainya. Setelah itu, gunakanlah penggaris untuk membantu kalian melipat pada semua garis putus-putus yang ada, kecuali pada bagian ekor. Nah, contohnya pada bagian Turki ini. Setelah kalian lipat, sekarang waktunya memberi lem. Tempelkan pada bagian ini. Lem juga pada bagian di atasnya ya. Dan kalian tempel pada badan Turkinya. Setelah itu, beri lem pada bagian belakang ini. Tempelkan di ekornya. Setelah itu, beri lem pada kedua sisinya. Dan tempel di belakang kepalanya ya. Nah, jadi deh. Jadi dikerjakan yang rapi dan yang bagus ya. Oke? Bagi kalian yang baru pertama kali mengikuti online service kami dan menginginkan craft hari ini, kalian bisa DM ke Instagram newlifekids.indonesia. Jadi, selamat mengerjakan. Happy Sunday and God bless you.